Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Di balik sejarah panjang dunia One Piece, tersembunyi sebuah narasi besar yang tak banyak disadari oleh pihak-pihak yang hidup di era sekarang. Sebuah ramalan yang telah terukir dalam ingatan langit dan laut jauh sebelum era bajak laut dimulai. Ramalan yang menyebut tentang kembalinya seseorang, bukan manusia biasa, melainkan simbol kebangkitan dan harapan, Joy Boy. Joy Boy bukan sekadar nama dari legenda lama, tetapi identitas dari sosok yang pernah hidup pada masa yang dikenal sebagai abad kekosongan, sebuah periode waktu yang dengan sengaja dihapus dari sejarah oleh pemerintah dunia. Selama berabad-abad, keberadaan Joy Boy telah menjadi misteri yang perlahan terurai melalui artefak, poneglyph, dan kata-kata dari mereka yang telah melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Namun, satu pertanyaan terus menggema. Jika Joy Boy adalah ancaman bagi penguasa dunia, mengapa pemerintah dunia tidak sepenuhnya mencegah kemunculannya kembali? Segalanya mulai terlihat lebih aneh ketika perjalanan bajak laut legendaris, Goldie Roger, membawa rombongannya hingga ke ujung dunia, pulau terakhir yang disebut Love Tale. Dalam chapter 968, Kozuki Oden mencatat dalam jurnalnya bahwa ketika mereka tiba di pulau manusia ikan, suara dari Raja Laut terdengar berbicara tentang kelahiran seseorang yang akan menjadi Poseidon baru dalam 25 tahun ke depan. Percakapan ini tidak dipahami sepenuhnya oleh Roger maupun Oden, namun cukup untuk memberikan petunjuk bahwa sesuatu sedang disiapkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar manusia. Jika Raja Bajak Laut saja bisa mendengar suara semacam itu dan mencatatnya dalam sejarah perjalanan terakhirnya, maka sangat mustahil bila pemerintah dunia yang telah memonitor seluruh pergerakan informasi di dunia selama berabad-abad tidak mengetahui hal yang sama. Apalagi dengan keberadaan entitas misterius seperti Imu, sosok tak dikenal yang diam-diam memerintah dari balik tirai kekuasaan Mary Joyce, bahkan lebih tinggi dari 5 tetua Gorosei. Imu tampaknya bukan hanya mengetahui ramalan tersebut, melainkan juga terlibat langsung dalam permainan panjang yang memungkinkan terwujudnya ramalan itu sendiri. Ketika Luffy, seorang bajak laut dari East Blue yang tak dianggap penting oleh kebanyakan orang, memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, semua orang mengira buah itu hanyalah kekuatan elastis biasa. Namun, misteri itu terpecahkan pada chapter 1044 ketika Gorosei sendiri mengungkap bahwa buah tersebut bukanlah Gomu Gomu no Mi, melainkan Hito no Mi model Nika. Buah iblis mistis yang memiliki kekuatan untuk membangkitkan tawa, kebebasan, dan pembebasan dari penindasan. Selama lebih dari 800 tahun, pemerintah dunia menghindari buah ini dan mencoba menangkapnya, namun tidak pernah berhasil. Lalu, mengapa buah yang begitu penting bisa dipindahkan tanpa pengamanan kelas atas hingga akhirnya dicuri oleh kelompok Shanks di chapter 1017? Siapa yang bertanggung jawab saat itu? Siapa yang gagal melindungi buah tersebut? Ternyata hanyalah agen CP9 biasa bernama Who's Who. Tanpa dukungan admiral, tanpa pengamanan tingkat tinggi. Tidak masuk akal jika sesuatu yang dianggap penting oleh penguasa dunia ditangani dengan begitu ceroboh. Dari sini
muncul satu spekulasi besar. Mungkin bukan karena pemerintah dunia tidak bisa mengamankan buah itu, melainkan karena mereka tidak ingin mengamankannya. Mungkin Imu sendiri sudah mengetahui garis waktu kembalinya Joy Boy dan membiarkan buah itu jatuh ke tangan orang yang ditakdirkan untuk memilikinya. Dengan kata lain, bukan Luffy yang memilih buah tersebut, tetapi buah itulah yang memilih Luffy. Dan Imu hanya menjadi pengamat dari balik bayang-bayang, menunggu waktu yang tepat. Pergerakan Imu begitu tenang, nyaris tak terlihat. Dalam chapter 908, ketika Gorosei bersujud di hadapannya dan menanyakan cahaya mana yang harus dipadamkan dari dunia, Imu terlihat memegang poster buruan Luffy, Shirahoshi, dan Blackbeard. Poster-poster itu dicabik dan dijatuhkan ke lantai, menunjukkan bahwa mereka semua berada dalam radar pengawasan Imu. Namun, tidak ada perintah langsung untuk mengeliminasi Luffy, meskipun pada saat itu Luffy sudah berhasil membuat kekacauan besar di Enies Lobby, Marineford, dan Dressrosa. Jika memang Luffy adalah ancaman utama, maka saat itulah waktu yang paling tepat untuk menghilangkannya. Tapi Imu tidak bertindak. Ketika Luffy berhasil membangkitkan buah iblisnya dan mengalahkan Kaido, pemerintah dunia hanya mengubah statusnya menjadi Yonko dan menaikkan nilai buruannya, tanpa serangan langsung, tanpa intervensi, tanpa reaksi panik. Semuanya seperti sudah dirancang. Bahkan ketika terjadi insiden besar di Wano, pemerintah dunia memilih diam, seolah-olah menyetujui perkembangan peristiwa itu. Ini semakin memperkuat teori bahwa Imu sedang menantikan sesuatu, bukan menghentikan Joy Boy, melainkan mempersilakannya kembali. Apakah mungkin Imu sendiri adalah bagian dari sejarah kuno? Dalam chapter 1085, saat bertemu dengan Raja Cobra dari Alabasta, Imu bereaksi keras ketika nama Nefertari Lily disebut. Nama itu tidak hanya memicu emosi, tetapi juga mengisyaratkan adanya hubungan personal yang mendalam. Cobra mengatakan bahwa Lily adalah tokoh yang pernah menolak menjadi bagian dari pemerintah dunia setelah terbentuk, dan misterinya belum pernah terpecahkan hingga sekarang. Jika Imu hidup sejak abad kekosongan, maka berarti ia telah hidup selama lebih dari 800 tahun, melampaui usia manusia biasa. Ini menimbulkan kemungkinan bahwa Imu bukan sekadar penguasa, tetapi saksi hidup dari peristiwa-peristiwa besar dunia yang telah dikubur sejarah. Jika Lily meninggalkan janji, dan Joy Boy adalah bagian dari janji itu, maka masuk akal jika Imu tidak menghentikan kembalinya sang pewaris. Bahkan, bisa jadi Imu membutuhkan Joy Boy untuk menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Sebuah siklus yang harus terulang, entah untuk membayar hutang masa lalu, atau menyelesaikan konflik besar yang tertunda selama berabad-abad. Mungkin inilah alasan utama Imu tidak memusnahkan Joy Boy, bukan karena takut, tapi karena butuh. Roger sendiri, ketika akhirnya mengetahui kebenaran dunia di Loftel, hanya bisa tertawa. Ia berkata bahwa dirinya lahir terlalu cepat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah dunia, namun seseorang akan datang setelahnya yang akan membawa perubahan sejati. Orang itu, dalam semua indikator sejarah, adalah Joy Boy berikutnya. Dan orang yang memikul takdir itu kini adalah Luffy. Perubahan besar sedang bergulir. Pemerintah dunia tidak lagi memiliki kendali mutlak. Tembok informasi yang mereka bangun mulai retak. Dari kehancuran Ohara yang bertujuan menghapus penelitian tentang abad kekosongan, hingga pembasmian para ilmuwan di Egghead, semua tindakan itu menunjukkan ketakutan akan kebangkitan masa lalu. Tapi anehnya,
ketika Luffy muncul sebagai Joy Boy baru, mereka tidak menunjukkan ketakutan itu. Hanya pengamatan, hanya pengakuan. Seolah-olah ini semua memang sudah ditulis dalam skenario yang lebih tua dari sejarah itu sendiri. Lalu muncul pertanyaan terakhir yang menjadi inti dari teori besar ini. Jika Imu sudah tahu tentang Joy Boy dan tidak menghentikan kembalinya, maka untuk apa ia membiarkan semuanya terjadi? Apakah Imu ingin menggunakan Joy Boy untuk membuka kembali sesuatu yang tersegel sejak zaman kuno? Ataukah Joy Boy adalah kunci untuk mengakhiri penderitaan abadi yang dialami oleh Imu sendiri? Satu hal yang pasti, pertempuran terakhir bukan sekadar perebutan kekuasaan antara bajak laut dan pemerintah dunia. Ini adalah konfrontasi antara masa lalu dan masa depan, antara dosa yang belum ditebus dan harapan yang belum diwujudkan. Dalam poros konflik ini, Joy Boy dan Imu adalah dua kekuatan yang ditakdirkan untuk saling berhadapan, bukan sebagai musuh alami, tetapi mungkin sebagai dua sisi dari sejarah yang sama. Dan ketika saat itu tiba, kebenaran sejati dunia akan terungkap. Sebuah kebenaran yang bisa menghancurkan seluruh struktur kekuasaan yang selama ini dianggap mutlak. Dewa, kebebasan terakhir, Gear 6 dan misi mengembalikan dunia ke bentuk seharusnya. Dunia One Piece selalu dikenal sebagai jagat yang penuh misteri, teka-teki sejarah, dan konsep kekuatan yang terus berevolusi. Dari East Blue hingga ke dunia baru, setiap langkah dalam petualangan ini membentuk kisah epik yang lebih besar dari sekadar perburuan harta karun. Namun, di balik semua pertempuran dan keajaiban, terdapat satu hal yang paling penting, kebebasan. Dan pada intinya, karakter utama dari kisah ini adalah manifestasi dari kebebasan itu sendiri. Sang Dewa Matahari, Nika, yang hidup dalam tubuh bajak laut karet. Namun, apakah kekuatan tertingginya benar-benar telah diperlihatkan? Atau justru ada satu bentuk terakhir yang belum diungkapkan? Sebuah bentuk yang tidak maju, tapi mundur. Gear R atau Gear 6, Reverse. Bukan kekuatan untuk menguasai, tapi kekuatan untuk mengembalikan. Gear R atau Gear 6 bukan sekadar kelanjutan numerik dari Gear 5. Ia adalah penolakan terhadap angka, terhadap sistem kekuatan yang linier, terhadap konsep bahwa kekuatan sejati hanya bisa meningkat. Gear R atau Gear 6 adalah pembalikan. Sebuah teori yang menentang arah logika kekuatan konvensional, dan justru karena itulah ia menjadi bentuk paling masuk akal untuk akhir dari evolusi kemampuan seorang dewa kebebasan. Hingga saat ini, setiap gear yang dimiliki oleh karakter utama dibangun atas dasar peningkatan fisik dan konseptual. Gear 2 mempercepat aliran darah. Gear 3 mengembang tulang. Gear 4 memampatkan otot dengan haki. Dan Gear 5 bentuk kebangkitan sejati, merusak realita, menjadikan pengguna sebagai manifestasi kebebasan total, menciptakan kekacauan dan keajaiban dalam bentuk paling absurd. Namun, dari absurditas tersebut muncul logika baru. Jika Gear 5 bisa menciptakan, maka bentuk berikutnya seharusnya bisa mengembalikan. Gear R atau Gear 6 atau Gear Reverse adalah simbol dari kekuatan kosmik yang lebih dalam, bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk membatalkan. Sebuah kekuatan untuk menghapus luka sejarah, mengembalikan tanah yang hilang, memutar arus dunia. Inilah mengapa bentuk ini disebut-sebut sebagai bukan sekadar kekuatan, tapi sebagai simbol kebebasan yang sejati. Kebebasan bukanlah sekadar melangkah maju, tapi memiliki pilihan untuk mundur, untuk menolak masa lalu, dan membentuk ulang dunia tanpa luka yang diwariskan. Dalam sejarah panjang dunia One Piece, terdapat satu pola besar
yang selalu berulang, penindasan dan pemberontakan, penguasa dan korban, kekuasaan dan kehancuran. Dari abad kekosongan yang hilang dalam kabut sejarah, hingga terbentuknya Red Line, Grand Line, dan sistem dunia yang dikuasai oleh para naga langit. Semuanya dibangun di atas penderitaan dan penghapusan. Dunia sekarang bukanlah hasil evolusi alami, melainkan hasil rekayasa. Maka, bila Gear R atau Gear 6 benar-benar eksis, tugasnya bukan untuk menghancurkan sistem itu, tapi untuk membatalkannya sepenuhnya. Bukan hanya meruntuhkan Red Line, tetapi menghapus fakta bahwa itu pernah ada. Melihat bagaimana kekuatan Gear 5 telah membelokkan logika, konsep, dan fisika, ada petunjuk-petunjuk kecil yang menunjukkan bahwa kemampuan ini terus berkembang menuju sesuatu yang lebih besar. Selama pertempuran melawan Kaido, terlihat bagaimana tubuh bisa mencair, memanjang, berubah bentuk dengan hukum kartun. Namun, bukan hanya tubuh yang berubah, waktu juga ikut bengkok. Dalam satu momen, usia berubah, luka sembuh, dunia seperti mulai tunduk pada kehendak dari pengguna buah iblis. Ini bukan lagi transformasi, tapi transendensi. Jika dikaitkan dengan mitologi, sosok Nika sebagai dewa matahari sangat berkaitan dengan konsep siklus. Matahari terbit dan tenggelam. Setiap hari adalah kebangkitan dari hari sebelumnya. Dalam banyak budaya kuno, matahari adalah simbol dari kelahiran kembali, penebusan, dan harapan. Jika Nika adalah perwujudan dari siklus tersebut, maka masuk akal jika bentuk kekuatan terakhirnya juga bersifat siklikal. Gear R atau Gear 6 adalah rebirth, bukan evolution. Ia tidak membawa ke depan, tetapi membawa kembali, bukan untuk mengulang sejarah, tapi untuk memperbaikinya. Kekuatan ini juga bukan kekuatan yang mudah dimengerti. Gear R atau Gear 6 bukanlah teknik baru, bukan jurus spektakuler dengan nama panjang. Gear R atau Gear 6 adalah konsep, sama seperti kebangkitan buah iblis yang sebenarnya. Ia adalah wujud dari pengertian mendalam bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang melawan musuh, tapi tentang mengembalikan makna dunia. Gear R atau Gear 6 bisa berarti menghidupkan kembali tanah yang tenggelam oleh keputusan masa lalu, seperti kerajaan kuno yang hilang. Bisa berarti menghapus garis merah besar yang membagi lautan menjadi wilayah-wilayah yang tak adil. Bisa berarti membatalkan eksistensi dari kasta sosial seperti naga langit, bukan dengan membunuh mereka, tetapi dengan menghapus dasar dari keistimewaan itu. Melihat pertempuran masa lalu, terdapat pola konsisten dalam setiap konflik, bukan kekalahan fisik yang menentukan kemenangan, tapi perubahan nilai. Krokodil percaya dunia dikuasai oleh kekuatan, namun harapan tidak mati. Enel percaya dirinya tak tersentuh sebagai dewa, namun dipatahkan oleh ketawa. Kaido melihat kematian sebagai makna hidup, namun yang dihadapi justru adalah tawa di tengah penderitaan. Setiap musuh dikalahkan bukan dengan senjata, tetapi dengan pembalikan ideologi. Maka, bentuk akhir dari semua ini bukan kekuatan penghancur, tapi kekuatan pembalik. Gear R atau Gear 6 menjadi manifestasi dari filosofi pertempuran yang selama ini dibangun secara perlahan. Satu aspek penting lainnya adalah tawa, laughter, ciri khas dari Dewa Nika dan simbol dari semua yang diperjuangkan. Tertawa bukan sekadar ekspresi bahagia, melainkan respons terhadap kekacauan. Dunia yang membingungkan, yang penuh penderitaan, ketika dikonfrontasi dengan tawa, menjadi tempat yang bisa dilampaui. Tertawa adalah bentuk penolakan terhadap realita yang menyakitkan. Dalam konteks ini, Gear R atau Gear 6 bukan hanya membalik kenyataan, tapi menjadikannya lucu. Dan dalam kelucuan itu, dunia bisa disembuhkan. Gear R atau Gear 6 bisa menjadi bentuk kekuatan yang tertawa di hadapan waktu, sejarah, dan penderitaan, dan berkata, semuanya bisa diperbaiki. Lalu, bagaimana dengan Joy Boy? Nama yang hingga kini masih menjadi teka-teki besar dalam sejarah One Piece. Sosok ini gagal 800 tahun lalu. Ia menjanjikan sesuatu yang tak terpenuhi.
Namun kini, dalam tubuh Luffy, kehendaknya hidup kembali. Tapi, bukan untuk mengulang, melainkan untuk menyelesaikan apa yang belum sempat diselesaikan. Gear R atau Gear 6 menjadi alat yang bukan hanya mengisi peran Joy Boy, tapi menyempurnakannya. Bukan dengan melakukan hal yang sama, tapi dengan melakukan apa yang tak bisa dilakukan Joy Boy. Membalik sejarah dan menciptakan dunia baru yang lahir dari dunia lama. Semua ini tentu terdengar mustahil. Namun bukankah One Piece selalu menjadikan hal yang mustahil sebagai kenyataan? Dunia ini telah melihat pria karet melawan naga, manusia tanpa rasa takut berdiri di hadapan dewa, dan bajak laut dengan impian menghapus seluruh sistem dunia. Maka, kemungkinan adanya Gear R atau Gear 6, kekuatan untuk mengembalikan dunia ke bentuk yang seharusnya, bukanlah ide gila. Justru itulah puncak dari logika narasi. Jika kekuatan ini benar-benar muncul, maka tidak hanya Grand Line yang akan berubah, tapi seluruh struktur dunia. Perairan bisa tenang kembali, tanah yang terendam bisa bangkit, dunia yang terpecah bisa disatukan. Bukan melalui penghancuran, tapi melalui pembalikan. Gear R atau Gear 6 akan menjadi simbol kekuatan yang tidak lagi tunduk pada waktu, takdir, atau sejarah. Gear R atau Gear 6 bukan hanya bentuk baru, ia adalah doktrin, manifestasi dari pesan terbesar One Piece, bahwa masa lalu tidak harus menjadi rantai bagi masa depan. Dan dalam bentuk ini, Luffy menjadi bukan hanya bajak laut atau bahkan pahlawan, ia menjadi penyembuh dunia. Sosok yang mengembalikan apa yang hilang, membatalkan luka kolektif, dan menawarkan kesempatan kedua bagi seluruh umat manusia. Tak ada musuh yang lebih besar dari waktu. Tak ada belenggu yang lebih kuat dari sejarah. Tapi, jika Gear R atau Gear 6 benar-benar bangkit, maka One Piece bukan hanya kisah petualangan. Ia menjadi kisah penebusan semesta. Dan pada akhirnya, dengan senyum Nika yang abadi, dunia akan menyadari kekuatan sejati bukan untuk menguasai masa depan, tapi untuk membebaskan dunia dari masa lalunya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.